sejahtera buat semuanya. Pada kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Psikologi Komunikasi topik ketiga, di mana topik ketiga ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi tindakan manusia dalam berkomunikasi. Di sini dikatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, ya. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor psikobiologis, yang kedua dipengaruhi oleh faktor sosio-psikologis, dan yang ketiga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Manusia sebagai makhluk biologis itu tidak berbeda dengan hewan yang lain, ya, dimana punya rasa lapar, ya, punya rasa haus dan sebagainya, ya. Jadi sama-sama mempunyai insting. Faktor biologis ini terlibat dalam seluruh kegiatan manusia, bahkan dapat dikatakan berpadu dengan faktor-faktor sosio-psikologis. Di dalam insting itu ada 2 aspek yang bekerja, yaitu hasrat dan kebutuhan, di mana hasrat merupakan perwujudan psikologis, sedangkan kebutuhan adalah rangsangan atau stimulus psikologis. Jadi, insting ini tidak hanya mendorong perilaku, tetapi juga memadukan bagaimana perilaku itu ditampilkan. Dalam arti, insting bisa mengendalikan secara selektif perilaku kita dengan meningkatkan kepekaan seorang atas rangsangan yang datang. Sebagai contoh adalah rasa ngantuk, ya, rasa lelah, rasa lapar, seperti itu. Faktor yang kedua ini adalah faktor sosio-psikologis. Karena manusia ini merupakan makhluk sosial, dari proses sosial, ia akan memperoleh beberapa karakteristik yang akan mempengaruhi perilakunya. Ya. Hal ini dapat diklasifikasikan dalam 3 komponen. Ya. Ada afektif, kognitif, dan konatif. Afektif ini berkaitan dengan aspek emosional, sedangkan kognitif berkaitan dengan aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui oleh manusia. Dan komponen konatif adalah aspek volisional, yaitu berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Sehingga bagi manusia, aspek kepercayaan merupakan faktor sosio-psikologis sebagai panduan bagi kita, ya. Panduan apa? Ya, untuk mengetahui, memahami, dan menilai kenyataan. Kemudian sebagai dasar dalam mengambil keputusan dalam berbagai situasi. Kemudian juga untuk bisa bersikap terhadap situasi sosial. Sehingga kepercayaan ini juga dibentuk oleh pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan. Komponen konatif ini terdiri dari ada motif sosiogenis, motif sikap, dan motif emosi. Di mana motif sosiogenis ini juga terdiri dari motif keingintahuan, kemudian motif kompetensi, motif cinta, motif harga diri dan kebutuhan untuk mencari identitas, kemudian kebutuhan akan nilai, harapan akan makna kehidupan, serta kebutuhan akan pemenuhan diri. Kita akan bahas satu-satu, ya. Yang dimaksud dengan motif ingin tahu. Setiap manusia itu akan mengerti, menata, dan menduga, ya. Setiap orang ini akan berusaha memahami dan memperoleh arti dari dunianya. Sehingga untuk hal tersebut kita memerlukan kerangka rujukan. Kerangka rujukan itu apa? Sesuatu yang menjadi patokan atau pegangan kita untuk mengevaluasi situasi baru dan mengarahkan tindakan yang sesuai. Itu, ya, yang dimaksud dengan motif ingin tahu.
bukan berarti kepo ya. Jadi apabila ada sesuatu atau misalnya kita akan mengambil suatu keputusan tertentu, pasti kita akan mencari dulu bukti-bukti lah istilahnya. Kenapa dia begini? Kenapa ya dia begitu? Nah, itu yang dimaksud dengan motif ingin tahu. Selanjutnya yang kedua adalah motif kompetensi. Setiap orang juga pasti ingin membuktikan bahwa ia mampu mengatasi persoalan kehidupan apapun. Perasaan mampu ini tergantung dari perkembangan intelektual, sosial, dan emosional seseorang, di mana motif kompetensi ini erat hubungannya dengan kebutuhan akan rasa aman. Ya, sebagai contoh ya, kalau kita ingin terjamin kehidupan kita di masa tua, pasti kita akan sekolah yang betul ya, belajar yang benar supaya kita dapat memperoleh nilai yang bagus, sehingga kalau misalnya kita dapat nilai yang bagus, kita akan mudah mendapatkan pekerjaan. Dan kalau misalnya kita udah mendapatkan pekerjaan, pasti kita akan atau menginginkan gaji yang lumayan. Nah, itu yang dimaksud dengan kalau kita tuh mampu, dan itu yang dimaksud dengan seseorang itu sudah memenuhi kebutuhannya akan kemampuan diri. Yang dimaksud dengan motif kompetensi ini bukan berarti persaingan. Kemudian yang ketiga adalah motif cinta. Yang dimaksud dengan motif cinta ini adalah bagaimana kita sanggup menghargai orang lain, kemudian memberikan perhatian terhadap orang lain, kehangatan dalam persahabatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada motif harga diri dan kebutuhan untuk mencari identitas. Hal ini erat kaitannya dengan kebutuhan untuk memperlihatkan kemampuan dan memperoleh kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk menunjukkan eksistensi di dunia. Salah satu contohnya adalah orang-orang kan suka bikin TikTok ya. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk seseorang itu eksis ya, atau dia posting kegiatan-kegiatannya di IG. Nah, itu juga merupakan salah satu atau yang dimaksud dengan motif kebutuhan untuk mencari identitas. Karena itu bersamaan dengan kebutuhan akan harga diri, orang akan mencari identitas dirinya. Hilangnya identitas diri seorang akan menimbulkan perilaku yang patologis atau penyakit ya istilahnya. Contohnya adalah punya rasa gelisah, mudah terpengaruh, impulsif, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan akan nilai, harapan, dan makna kehidupan. Dalam menghadapi situasi kehidupan, manusia akan membutuhkan nilai-nilai atau hal-hal untuk menuntun dia dalam mengambil keputusan atau memberikan makna pada kehidupannya. Hal ini adalah termasuk ke dalam motif. Motif ini adalah motif keagamaan. Tanpa agama atau manusia yang tidak memiliki agama, dia tidak mempunyai tujuan hidupnya. Hidupnya itu nggak jelas ya, karena tidak ada hal-hal yang menuntun dia dalam berjalan. Dia akan kehilangan nilai, tidak tahu tujuan hidup sebenarnya, tidak memiliki kepastian dalam bertindak. Biasanya orang tersebut akan lepas putus asa karena nggak punya pegangan. Selanjutnya adalah kebutuhan akan pemenuhan diri. Sebagai manusia, kita bukan saja ingin mempertahankan hidup, tapi kita juga ingin meningkatkan kualitas kehidupan. Contohnya,
Kita sudah, apakah pendidikan kita hanya sampai SMU atau SLTA? Tentu tidak. Salah satunya adalah kalian ya. Kalian ingin melanjutkan tingkat pendidikan kalian itu di jenjang lebih tinggi dari SMU atau SLTA, yaitu universitas. Itu merupakan salah satu contohnya ya, untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Sehingga kebutuhan akan pemenuhan diri ini dilakukan melalui berbagai bentuk. Yang pertama adalah mengembangkan dan menggunakan potensi-potensi kita yang kita miliki secara kreatif. Yang kedua, memperkaya kualitas kehidupan dengan memperluas kualitas pengalaman. Ya, dari pengalaman sendiri, pengalaman teman, pengalaman saudara. Itu pengalaman itu bisa dijadikan pelajaran buat kita. Yang ketiga, membentuk hubungan yang erat dan berarti dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat adalah berusaha memanusiakan, yaitu menjadi pribadi yang kita dambakan. Selanjutnya faktor yang ketiga yang mempengaruhi manusia dalam berkomunikasi ini adalah faktor lingkungan. Manusia dan lingkungan ini memiliki keterkaitan di mana tingkah laku kita ini dipengaruhi oleh situasi lingkungan. Sebagai contoh, ya, kalau misalnya saya sebagai pengajar di sini, di rumah saya lagi bete, lagi ada masalah. Kemudian pagi-pagi saya harus mengajar kalian. Kalau dalam kondisi tatap muka, kalian tuh pasti akan melihat sikap saya seperti apa. Perilaku saya bagaimana, itu udah kelihatan ya. Jadi manusia dan lingkungan ini memiliki keterkaitan yang erat. Dalam hal ini, lingkungan ini akan mempengaruhi seseorang dalam proses komunikasi. Secara fisiologis, bahwa panca indera kita ini bekerja dan mengirimkan hasil sensor atas lingkungan kepada otak. Selanjutnya, otak memberikan tafsir kepada manusia untuk menerjemahkan dalam bentuk dan perilaku. Ketidakmampuan diri dalam mengapresiasi situasi lingkungan ini dapat menyebabkan seorang ini akan gagal dalam membangun pola komunikasi yang kondusif, sehingga akan menimbulkan bentuk perilaku komunikasi yang negatif. Biasanya bentuk perilaku komunikasi yang negatif yang terjadi adalah agresi dan alienasi. Apa itu agresi? Agresi ini adalah suatu sikap dan perilaku destruktif sebagai ekspresi kegagalan manusia dalam pemenuhan kebutuhan atau ketidakmampuan dalam beradaptasi dengan situasi yang tidak diinginkan. Sedangkan alienasi ini adalah keengganan untuk melakukan interaksi dengan orang lain, di mana orang akan cenderung memilih diam dan menarik diri dan keterlibatan relasi sosial dalam lingkungannya. Semoga dapat dipahami ya materi ketiga ini. Apabila ada yang tidak dipahami atau mau bertanya, silahkan Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.